Halo, selamat datang di Ruang Coding. Pernah kepikiran nggak kenapa sih internet itu bisa dipakai sama semua orang? Maksudku, HP kamu, laptop temenmu, server di negara lain, kok bisa nyambung semua dengan lancar? Padahal kan beda-beda merek, beda-beda sistem. Gimana caranya? Yuk, kita cari tahu. Oke, buat pemanasan, aku punya pertanyaan simpel yang mungkin agak ngejebak nih. Menurut kamu, internet itu asalnya dari mana sih? Dari langit, lewat satelit-satelit yang ngorbit di angkasa sana? Atau justru dari dasar laut? Nah, kalau kamu jawabnya dari langit atau dari cloud, tenang, kamu nggak sendirian kok. Kebanyakan orang mikirnya gitu. Internet itu kan kesannya nirkabel, kayak nggak ada wujudnya. Atau ya itu tadi, semuanya lewat satelit canggih di atas sana. Tapi disitulah miskonsepsi terbesarnya. Kenyataannya, internet yang kita pakai tiap hari itu punya wujud fisik yang nyata banget. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni hasil rekayasa teknik yang, wow, luar biasa. Jadi apa aja wujud fisiknya? Nah, ini dia tulang punggung dunia digital kita. Internet yang rasanya wireless ini sebenarnya bergantung sama 3 hal utama. Pertama, kabel-kabel fiber optik raksasa di bawah laut. Kedua, pusat data atau data center yang ukurannya bisa segede kota kecil. Dan ketiga, ya menara BTS yang sering kita lihat di mana-mana. Dan ini bagian yang paling bikin kagetnya nih. Hampir semua data internet global kita, video YouTube yang kamu tonton, chat yang kamu kirim, itu ternyata lewat kabel-kabel ini. Kabel-kabel yang membentang ribuan kilometer di dasar samudra buat nyambungin satu benua ke benua lain. Oke, jadi kita udah tahu nih ada infrastruktur fisik yang gede banget. Tapi ini kan jadi pertanyaan baru. Gimana caranya miliaran perangkat yang beda-beda, iPhone, Android, laptop Windows, server Linux, bisa saling ngobrol dan ngerti lewat kabel yang sama? Kan mereka beda pabrik, beda bahasa, beda sistem operasi. Jawabannya ada di sebuah konsep bernama protokol komunikasi atau yang paling kita kenal itu TCP/IP. Anggap aja ini kayak bahasa universalnya dunia digital. Jadi ada seperangkat aturan yang disepakati bareng-bareng supaya semua perangkat bisa ngobrol pakai bahasa yang sama dan saling ngerti, nggak peduli mereknya apa. Gampangnya gini cara kerjanya. Si TCP ini tugasnya motong-motong data gede, misalnya satu foto. Jadi paket-paket super kecil. Nah, habis itu giliran si IP yang kerja. Dia ini kayak pak pos digital, tugasnya ngasih alamat ke tiap paket dan mastiin semuanya dikirim ke tujuan yang benar, meskipun tujuannya ada di ujung dunia. Terus, kenapa sih aturan main ini penting banget? Simpelnya, karena 3 hal. Pertama, interoperabilitas. Artinya, HP merek A bisa nyambung ke server merek B tanpa masalah. Kedua, konektivitas universal yang nyambungin kita semua di seluruh dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Aturannya itu standar terbuka. Siapapun boleh lihat dan bikin teknologi yang cocok. Inilah rahasianya kenapa internet benar-benar bisa buat semua orang. Oke, jadi itu tadi internet, infrastrukturnya. Tapi kita kan juga sering banget dengar istilah World Wide Web. Apa bedanya ya? Emang sama aja atau gimana? Nah, analoginya gampang banget sebenarnya. Bayangin aja internet itu adalah sistem jalan rayanya. Infrastruktur global, kabel-kabel, server, pokoknya jalanannya lah. Nah, World Wide Web atau WWW itu adalah semua tujuan yang ada di pinggir jalan itu. Toko, rumah kantor. Dalam hal ini, ya isinya situs web, video, gambar, semua informasi yang kita cari. Jadi kita pakai internet, jalanannya buat ngunjungin web, tujuannya. Gitu. Dan semua ini tentunya nggak terjadi dalam semalam ya. Ini proses evolusi. Dimulai tahun 82, saat bahasa universal TCP/IP disepakati. Terus tahun 89, World Wide Web muncul, ngasih kita tujuan di jalanan internet. Nggak lama, tahun 93, muncul browser pertama buat publik yang jadi kendaraan kita buat jalan-jalan. Akhirnya di tahun 95, ISP komersial pertama hadir di Indonesia, yang artinya jalan raya itu resmi dibuka untuk umum di sini. Setiap langkah ini ngebangun fondasi dunia digital yang kita kenal sekarang. Oke, sejauh ini kita udah ngomongin sisi teknisnya. Kita udah tahu gimana caranya internet bisa nyambungin semua orang. Sekarang, ayo kita lihat dari sisi manusianya. Karena meskipun secara teknologi internet ini dibuat untuk semua, kenyataannya belum semua orang bisa menikmatinya. Coba kita lihat di Indonesia aja. Skalanya itu, wow, gede banget. Data tahun 2022 nunjukin ada 210 juta pengguna internet di sini. Bayangin, 210 juta. Angka ini nunjukin betapa internet udah jadi bagian hidup kita sehari-hari kan? Tapi, kalau kita lihat data yang lebih baru di awal 2023, gambarnya jadi lebih jelas. Betul, 77% populasi kita udah online. Itu keren,
Tapi, lihat sisi lainnya, masih ada 23% yang belum terhubung sama sekali. Nah, inilah yang namanya kesenjangan digital atau digital divide. Dan tahu nggak, seringkali penyebab kesenjangan ini balik lagi ke masalah yang kita bahas di awal tadi, masalah fisik. Di banyak daerah terpencil, kendala utamanya yaitu kurangnya infrastruktur. Nggak ada kabel, menara BTS-nya jauh, jadi jalannya emang belum sampai ke sana. Terus kenapa akses internet ini jadi penting banget buat diperjuangin? Karena ini udah bukan lagi sekedar soal teknologi loh, ini udah jadi soal hak. Seperti kutipan ini bilang, internet itu udah jadi sarana yang penting banget buat kita bisa dapetin hak-hak asasi kita sebagai manusia. Coba deh, kita renungin di kehidupan kita sendiri. Sekarang, hak buat belajar bisa didapat lewat kelas online, hak buat kerja bisa lewat remote work, hak kita buat dapat informasi, buat tahu berita terbaru, sampai hak buat ngeluarin pendapat. Semuanya banyak yang bergantung sama akses internet kan? Kuncinya ya di akses itu. Oke, jadi buat nyimpulin semuanya, jawaban dari pertanyaan di awal, kenapa internet bisa dipakai semua orang, itu ada di 3 pilar utama. 1. Infrastruktur fisiknya yang masif. 2. Adanya bahasa universal atau protokol yang bikin semuanya bisa nyambung. Dan 3. Adanya komitmen kita semua secara global buat terus ngebuka akses ini buat lebih banyak orang. Pembahasan kita mungkin selesai sampai di sini, tapi perjuangannya jelas belum. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Tantangan kita ke depan adalah gimana caranya kita bisa bareng-bareng mastiin kalau internet di masa depan itu tetap terbuka, aman, dan yang terpenting benar-benar bisa diakses oleh setiap orang di muka bumi ini.